Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 29 September. Judulnya, Seberangi, Rebut, Bagi-bagi, Layani. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 10 ayat 25. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Dalam Yosua pasal 1, kita dapat pelajari tentang struktur kitab ini dari pasal pembuka. Pasal pertama dari kitab Yosua berfungsi sebagai pengantar untuk keseluruhan kitab ini. Terdiri dari 4 pidato yang berhubungan dengan 4 bagian utama kitab ini, yaitu menyeberang, Yosua 1 ayat 2-9, menaklukkan, Yosua 1 ayat 10 dan 11, membagi-bagi tanah, Yosua 1 ayat 12-15, dan melayani dengan cara setia kepada hukum, Yosua 1 ayat 16-18. Kitab Yosua dapat dilihat sebagai serangkaian inisiatif ilahi. Dalam setiap inisiatif, Allah memberikan tugas khusus kepada Yosua yang berkaitan dengan penaklukan Kanaan. Dan setiap tugas tersebut dinyatakan lagi dalam kitab ini setelah berhasil diselesaikan. Pada akhirnya, janji-janji Allah mengenai pendudukan tanah itu akan digenapi. Sejak saat itu, tanggung jawab untuk menjaga tanah itu berada di tangan bangsa Israel. Dan hanya dapat dicapai dengan iman yang benar dan penurutan yang muncul sebagai hasil dari iman tersebut. Inisiatif Allah yang dinyatakan dengan 3 kata kerja, seberangi, rebut, dan bagi-bagi, mendapat jawaban yang tepat dalam penurutan umat Allah yang berasal dari inisiatif terakhir, yaitu melayani. Sekali lagi, kitab Yosua memiliki 4 bagian utama. Masing-masing dicirikan oleh konsep spesifik yang diungkapkan melalui kehadiran kata Ibrani yang mendominasi. Yang pertama, seberangi, Yosua 1 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 12. Yang kedua, rebut, Yosua 5 ayat 13 sampai pasal 12 ayat 24. Lalu bagi-bagi, Yosua 13 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 45. Yang keempat, layani dengan setia, Yosua 22 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 33. Dengan demikian, struktur kitab Yosua sendiri menyampaikan pesan utamanya, yaitu inisiatif-inisiatif Allah yang tidak tercapai secara otomatis. Sebaliknya, inisiatif-inisiatif itu membutuhkan respon yang setia dari umat Allah. Artinya, dengan segala sesuatu yang telah dilakukan Allah bagi kita, termasuk segala sesuatu yang telah Allah lakukan bagi kita yang tidak dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, kita kemudian dipanggil untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, yaitu menuruti apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Inilah yang selalu terjadi di sepanjang sejarah suci, dan tetap demikian hingga saat ini. Sebagai contoh, penggambaran umat Allah di akhir zaman dalam Wahyu 14 ayat 12 menyampaikan hal yang sama, yaitu beriman kepada apa yang telah dilakukan Allah untuk kita, yang menuntun pada penurutan. Renungkan beberapa janji firman Tuhan yang paling berharga bagi Anda, serta apa tanggapan kita agar janji-janji itu menjadi kenyataan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ulangan pasal 13. Tuhan memberkati kita semua.